Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar sebelum mencari perkonsorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bukan mute saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat taufik hidayahnya kita bisa melanjutkan tausiah Ramadan di hari yang kelima ini. Bujurlah hari kelima. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Ustadz Arif, Ustadzah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Tidak lupa juga kepada anak-anak ustazah yang sayang, yang sangat ustazah sayangi, apalagi yang buka kamera. Oke, hari ini kita akan lanjutkan tausiah Ramadan di hari yang kelima ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Lillah dengan judul Sunnah-Sunnah Puasa. Oke, sebelumnya Ustazah peringatkan kembali, silakan buan pian on cam. Karena insya Allah akan Ustazah berikan pertanyaan kepada yang ada buka kameranya. Oke, kepada Ustadz Lillah, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla wahdah, yaitu menjalankan ibadah puasa, ibadah yang wajib kita jalankan. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, kerabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu agama itu adalah dipardukan, diwajibkan atas kita umat Islam, dan Islamnya itu muslim dan muslimat, kita diwajibkan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu adalah hukumnya wajib. Dan kita ketahui bahwasanya bulan puasa adalah merupakan bulan yang agung, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, yang mana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla wahdah kepada umat-umat terdahulu. Diketahui bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan adalah Ramadan yang kita alami atau Ramadan yang tiba kepada kita ini adalah bulan yang penuh berkah,
sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalamnya puasa dan di dalamnya pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan semua setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam yang mana malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar. Siapa yang menyia-nyiakan kebaikannya maka sesungguhnya dia akan menderita kerugian. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Baihaqi. Tentu di dalam bulan suci Ramadan terdapat banyak kesunahan-kesunahan yang dilakukan atau yang ingin dilakukan oleh umat Islam. Tentu sunnah-sunnah tersebut apabila kita tahu bahwasanya pengertian daripada sunnah itu adalah apabila seseorang itu mengerjakan maka seseorang tersebut akan mendapatkan pahala. Dan apabila seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang disunahkan oleh baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mengapa. Alangkah baiknya sebagai rasa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasul yang disebut dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bulan puasa ini kita disunahkan untuk memperbanyak sodakoh. Kenapa? Karena sodakoh itu adalah bitadfa'ul bala, bisa menolak daripada bala, dijauhkan daripada bala bencana. Dan paling baik bersodakoh adalah di bulan suci Ramadan, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada kita semua, afdhalus sodakoh, paling utama sebaik-baik sodakoh adalah sodakotun, dia bersodakoh fi Ramadan, di bulan Ramadan. Itu hadis baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita seorang muslim, hendaklah kita seorang yang beriman untuk bersodakoh kepada fakir dan miskin, terutama kepada saudara kita, keluarga kita. Apabila melihat keluarga kita tidak mampu, maka dibantulah keluarga kita tersebut, saudara kita tersebut. Apalagi di bulan Ramadan, Rasul mengatakan sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh di bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah yang lainnya ialah kita itu memperbanyak mendirikan sholat, memperbanyak beribadah malam atau yang disebut dengan qiyamul lail. Mendirikan qiyamul lail atau mendirikan ibadah malam itu bisa dimulai dari kita setelah sholat Isya. Termasuk mendirikan qiyamul lail itu adalah yaitu dia melaksanakan sholat ba'diyah Isya. Itu termasuk daripada qiyamul lail. Dan melaksanakan sholat tarawih itu termasuk daripada mendirikan sholat malam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, barang siapa bangun mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pahala dari Allah, maka niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Maka hendaklah kita mendirikan qiyamul lail tersebut dengan membaca Quran, dengan mendirikan sholat tahajud,
sholat witir, sholat tasbih, sholat taubah, sholat hadiah dan lain sebagainya, maka di dalam tersebut maka setidaknya kita paling sedikit mengerjakan qiyamul lail itu adalah ba'diyah isya, jangan sampai ketinggalan. Dan lagi sunnah yang kita kerjakan di bulan puasa ialah memperbanyak membaca Quran. Yang wanita nih, Yang membaca Quran satu huruf akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Nah, maka apabila orang itu membaca Quran satu huruf di bulan Ramadan itu akan dilipat-lipatkan gandakan lebih daripada 10 satu hurufnya. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berlipat gandanya pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u, bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian, fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran." Orang yang mana di dalam rumah tersebut tidak banyak membaca Quran, yakin lu khairu, sedikit kebaikannya di dalam Quran di dalam rumah tersebut. Jadi orang yang membaca Al-Quran di rumah itu akan memperbanyak kebaikan yang ada di dalam rumah tersebut. Begitu sebaliknya, yakin lu khairu, orang yang sedikit di dalam rumah tersebut membaca Quran, yakin lu khairu, yaitu sedikit dua kebaikan yang ada di dalam rumah tersebut. Makanya di dalam rumah tersebut apabila tidak dibacakan Quran, lihatlah rumah tangganya bisa anaknya memanggil orang tuanya dengan berteriak, kakak beradik bisa berantem. Itu bisa disebabkan sedikitnya di rumah tersebut membaca Quran. Wa yaksiru syarruh, di dalam hadis lagi wa yaksiru syarruh, yaitu banyak syarruh kejahatannya di dalam rumah tersebut, ya rancak bakalahi lawan kakak beradik rancak bakalahi. Itu disebabkan di dalam rumah tersebut sedikit membaca Quran. Ada lagi sunnah yang dikerjakan oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah mendirikan salat tarawih. Nah, salat tarawih jangan terpaling, jangan sampai kada menggawi salat ba'diyah isya, karena pahalanya lebih banyak salat isya daripada salat tarawih. Pahalanya lebih banyak salat ba'diyah isya daripada salat tarawih. Jadi jangan terpaling, salat ba'diyah isya kada digawi, salat tarawih digawi, maka itu terpaling. Yang baik itu salat ba'diyah isyanya digawi, salat tarawihnya juga digawi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang mendirikan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan imanan secara beriman, wahtisaban dan ikhlas mendirikan salat tarawih tersebut, maka ghafara lahu, Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni ghafara lahu ma taqaddama min dzambih, daripada dosa-dosa yang terdahulu. Selanjutnya sunnah yang dilakukan oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah al-i'tikaf fil masjid, yaitu beriktikaf di masjid. Apalagi Rasul itu di akhir 10 Ramadan, di malam akhir 10 Ramadan itu banyak melakukan kegiatan ibadahnya di masjid-masjid. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Dahulu setiap bulan puasa beliau beriktikaf di masjid 10 hari, yaitu adalah 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Di mana di dalamnya itu diisi dengan membaca tasbih, membaca Quran, sholat duha, sholat isyraq itu di siang hari, di malam hari sholat tahajud. Dan selanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakhirkan sahur yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya mengakhirkan sahur itu disunahkan. Ada hadis kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sahur itu adalah 50 ayat sebelum azan subuh. Jadi Rasul itu mengakhirkannya 50 ayat sebelum azan subuh. Nah, misalnya 50 ayat itu membacanya 10 atau sampai 15 menit, maka seitulah Rasul memperlambat makan sahur beliau. Yang selanjutnya ialah menyegerakan makan sahur. Itu Rasul apabila sudah bunyi beduk, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung berbuka. Apa yang dulu dibuka sidin, apa yang dimakan sidin, yaitu adalah tamrun, yaitu sidin memakan yang manis, itu berupa kurma. Oleh sebab itu berbukalah, bukan tamar, rutop dulu, amun ada tuh rutop itu adalah kurma basah. Nah, misalnya ada buka puasa yang menyegerakan buka tadi itu makanan yang manis, yaitu berupa kurma, tapi kurmanya ini rutop. Dalam bahasa Arab rutop itu adalah kurma basah. Jadi cari dulu kurma basah. Apabila kada ketemu kurma basah, hanyar tamar. Nah, tamrun ini adalah kurma yang kering. Nah, misalnya kada ada juga kurma yang kering itu, maka berbukalah dengan air putih. Nah, idza kana ahadukum shaiman, apabila salah seorang daripada kalian itu shaiman, berpuasa, fal yuftir, maka berbukalah ala tamar. Fa in lam yajid tamar fa'alal ma. Misalnya kada dapat tadi kurma yang basah, maka cari yang kering kurmanya. Misalnya kada dapat kurma yang basah dan yang kering, maka bukalah fa'alal ma, maka bukalah dengan air. Fa innal ma'a tahurun, maka bahwasanya air itu adalah suci. Selanjutnya adalah sunnah juga di bulan puasa itu untuk membukakan orang atau memberi makan untuk berbuka puasa. Sunnah lagi berdoa saat berbuka puasa. Nah, makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ambil kurma, makan, lalu baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan langsung kayak itu habis baca itu baca doa apa yang kita hendaki baca. Hendak doa selamat kah, apa yang kita inginkan baca, karena di waktu itu waktu berbuka itu mustajabud doa, yaitu adalah mustajabnya doa. Yang selanjutnya adalah
Di bulan puasa itu memberi memperbanyak zikir la ilaha illallah, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Orang yang mengucap zikir la ilaha illallah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia seperti memerdekakan 10 budak. Dituliskan untuknya 100 kebaikan, dihapus untuknya 100 dosa. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir selama 100 kali selama 1 hari, maka Allah akan memberinya 100 kebaikan dan menghapus 100 keburukan. Terus di bulan puasa itu kita bisa memperbanyak bersilaturahmi. Jangan sampai kita itu memutus silaturahmi di bulan suci Ramadan. Maka orang yang memutus silaturahmi maka hukumnya adalah haram. Jangan sampai memutus silaturahmi. Apabila di antara keluarga kita itu saling bermusuhan, maka jadilah orang yang ketiga yang mendamaikan keduanya. Maka apabila terputus, maka sambunglah kita yang menyambung. Jangan sampai kita yang memutus, maka orang yang memutus akan mendapatkan dosa karena hukumnya haram. Terus di bulan puasa itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah kata Nabi, iqra'u atau khatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan, yaitu disebut bulan Ramadan. Hatamkan Quran 1 hari 1 juz atau 1 hari 2 juz. Duduk setelah sholat amunya sehari 1 juz, maka 2 lembar atau 4 halaman. Misalnya itu Qur'annya cetakan Kudus atau Madinah atau Makkah, maka cara menghatamkannya 1 hari 1 juz itu adalah setiap sholat fardu baca 4 halaman atau 2 lembar. Di bulan puasa banyak istighfar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah itu sebanyak 99 kali atau 100 kali. Maka hendaklah kita seorang muslim umatnya Rasul itu memperbanyak beristighfar atau bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan sunnah ini diamalkan oleh setiap muslim apabila kita itu mengikut daripada baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai diremehkan sunnah-sunnah Rasul ini. Apabila kita sholat maka bersiwak waktu sholat, maka pahalanya 70 kali lipat daripada orang yang tidak memakai siwak. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jikalau tidak
memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan menyuruh, memerintahkan kepada umatku tersebut untuk melaksanakan atau memakai siwak inda kulli sholah atau inda kulli wudu. Setiap hendak sembahyang pakai siwak, karena pahalanya itu 70 kali lipat dari banding satu rakaat tidak pakai siwak. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan hukum siwak ini apabila sudah habis tengah hari maka hukumnya makruh. Ada yang mengatakan tetap menjadi sunnah, maka kita tetap memakai siwak menurut ulama yang memperbolehkan memakai siwak ketika habis sholat zuhur. Selanjutnya yaitu adalah istiqomah dalam beribadah di bulan suci Ramadan, apalagi 10 pertama itu adalah 10 pertama ini disebut dengan rahmat Tuhan, yaitu banyak rahmat, sehingga kita 10 hari pertama itu banyak atau masih bersemangat melaksanakan puasa karena rahmat Tuhan, nyaman. Coba malam hari ke-11 sampai seterusnya itu ngalih-bengalih, rasa malasnya timbul ada. Tapi namanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim maka wajib kita puasa. Apabila tidak melaksanakan puasa, maka kita akan berdosa, meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Orang yang meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka orang tersebut telah bermaksiat kepada Allah, akan mendapat dosa. Apalagi jangan gunakan malam bulan puasa tersebut malam untuk begadang tanpa ada kepentingan, baik bergadangnya dengan Quran, baik begadang itu dengan Quran, sholat, baca istighfar, baca sholawat. Jangan begadangnya tidak karuan nongkrong di jalan, nongkrong di Murjani, nongkrong di mana-mana. Jangan. Lebih baik baca Quran, lebih baik ambil air wudhu, buka Quran sampai teguring, atau ambil air wudhu, sholat mutlak 2 rakaat, hanya tidur. Sebelum sahur itu kita disunahkan untuk sholat, maka jangan langsung sahur. Sholat dulu, hanya sahur. Sahurnya jangan sampai kenyang, karena bisa meninggikan syahwat. Setelah membaca Al-Quran, sunnah kita membaca doa Allahumma arhamna bil Quran. Jangan sampai lepas daripada itu. Walaupun kita membacanya 1 lembar, habis 1 lembar itu shadaqallah, hanya baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah sampai akhir. Baca, jangan sepelekan doa itu. Karena ini bulan-bulannya umat baginda kita Rasul, maka diperintah oleh kita untuk membaca Quran. Karena Al-Quran itu adalah seluruh ilmu fil Quran, ada di dalam Quran. Al-Quran syifaun, Quran itu bisa penyembuh bagi hati yang terluka. Menjaga lisan kita, menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Kita itu sunnah juga menghindari sesuatu yang tidak sejalan dengan hikmah
puasa umat Islam. Dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa seperti berbuka puasa sampai perut menjadi kekenyangan. Oleh sebab itu, janganlah buka puasa, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ini amunnya banyak bisa pengoler tarawih. Apalagi disuruh jadi imam, bisa mariga jadi imam. Amunnya kanyang makan. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah di bulan Ramadan, memperbanyak Quran dan lain sebagainya yang disebutkan di atas tadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saidillah. Nih, teman-teman, anak-anak Ustazah di sini Ustazah udah dapat nih nama-nama yang bakal Ustazah berikan pertanyaan dari kita-kita juga. Dan di sini juga ada Ustadz dan Ustazah juga, ada Ustadz Nasrullah, ada Ustazah Rauda, ada Ustadz Syairani, Ustadz Fahmi, Ustadz Arif dan Ustazah Siti Saidah. Nih, kita gantilah hari ini kan Ulun jadi pembawa acaranya, bolehlah Ustadz Fahmi. Biasanya kan anak-anak tuh yang berikan pertanyaan. Kondisikan Jos saja. Baiklah, karena Ulun yang berkuasa hari ini. Baiklah, oke. Kesempatan pertama yang hendak Ulun berikan kepada Ustadz Arif, bolehlah Ustadz Arif. Boleh, saya silakan. Ya. Di sini Ulun sudah mencatatnya banyak sih. Dari yang terbelakang dulu, Ulun bacakan beberapa yang di belakang. Ada Evan, Ataya, Khalid, Kaila, Ikhlas, Safa, dan di situ juga ada Asarapa. Silahkan kalian pilih yang mana di antara yang Ulun sebutkan tadi untuk diberikan pertanyaan sesuai yang Ustaz Sailillah berikan tadi materinya. Khalid saya. Oke. Ada Dirga, Dia, Evan, Khalid, dan Ataya. Gina ya di belakang deh Ulun absennya. Khalid saja, ya? Khalid boleh. Khalid, on cam Khalid. Khalid. Ini sedikit rendah. Khalid. Jangan-jangan yang ada on cam saja ada di tempat orangnya nih. Betul, ketahuan berarti. Oke, boleh yang lain Ustadz, banyak kalau lagi. Ada Jihan, ada Danis, ada Dinda, ada Ashila, ada Triono juga ada. Arapi juga boleh. Arapi buka pang tadi kamera. Ada Hafiz, ada Firdaus, ada Agiska, Jihan, dan Najwa. Boleh pilih yang mana? Triono saja. Siapa? Triono. Triono, hai Triono. Halo Teja. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah gantengnya, rambutnya sih yang ganteng. Siap. Oke, Tri silakan. Tri jadi Ustadz silakan. Siapa yang ngasih pertanyaan saja? Oke, boleh pertanyaan dari Pian. Oh. Ustadz minta 2 aja Triana dari paparan Ustadz Sailillah tadi, 2 aja yang sunat dari yang dilakukan dari pemaparan Ustadz Sailillah tadi, 2 aja poinnya minta. Tadi banyak kan yang disampaikan Ustadz Sailillah. Iya. Coba sebutkan 2.
Dapat, bentar. Bentar Ustaz, ulun teman. Kami tunggu Koyono sampai besok pagi kami tunggu. Yang pertama tuh sholat badai isya Tat. Badai. Nggih. Ya, Yang kedua sholat qiyamul lail. alhamdulillah. Itu kira-kira yang melakukan. Ulun baru melakukannya sholat badai isya aja Kang Ustaz. Mudah-mudahan ke depannya bisa kayak tahajudnya ya, kayak mulai. Nggih Ustaz. Oke, mantap, Triyono. Nggih Ustaz, makasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Triono. Tetap on cam ya kan? Pakai kopiah Yono hai. Ini yang kedua ulun berikan kesempatan sama Ustadz Nasrullah. Ini boleh. Piankah yang memilih orangnya atau ulun bacakan kah sama Ustadz Arif tadi orangnya? Oke, Ustadz Nasrullah silakan. Si Ataya tadi nggak buka kamera juga saja. Betul, Ataya dari belakang Ataya. Ban Oh Sabri, iya. Melisa. Oke, Ataya, halo. Halo, Ustazah, ada apa? Ataya katalah Pak, Pak Ustadz. Ataya. Iya, bentar Ataya. Ada? Ini tulisannya ada nih. Jangan-jangan nih. Ataya hadir, Ataya. Nggak ada. Ada? Iya. Ada nggak saja? Kan Ada. jelas ke suara. Nah, ada. Alhamdulillah, si cantik. Silakan Taya. Ya. Pertanyaannya sama Ataya dengan Ustadz Arif tadi. Tadi sudah 2 yang disebutkan oleh Triono. Nah, mungkin bisa disebutkan 2 lagi tambahan dari yang sudah disebutkan Triono tadi. Yang termasuk sunnah yang kita kerjakan atau yang bagus kita kerjakan di bulan Ramadan. Silahkan sebutkan 2 diantaranya yang lain, Ataya. Harus Ustaz, ingat-ingat dulu. Apa tadi pertanyaannya Ustaz? Sunnah yang dilaksanakan, yang bagus kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, tadi sudah 2 disebutkan oleh Triono. Sekarang Ustadz pinta 2 tambahan lain lagi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sailillah tadi. Kira-kira apa yang termasuk sunnah yang bagus kita lakukan di bulan Ramadan? Qiyamul lail. Tio itu yang apa dah? Siapa yang jawab tadi? Yang jawab tadi. Dia gak dia. Itu banyak pahalanya daripada sholat tarawih. Berarti Apa kan tadi? sholat tarawih itu Tadi apaan? qiyamul lail sudah, kemudian sholat ba'diyah isya sudah. Nah, yang lain apa lagi? Selain itu. Sholat tarawih. Mengantuk, Buyai. Apa ikam di takune? Dosa, ada penting. Aku Ustaz kayaknya. Tata terlalu pintar lo jadi sini. Karena semua jawaban dipadahkan. Siapa ini? Mana Ataya? Halo? Umat Ustaz, ingat ada satu sudah satunya lagi. Oh, banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sailillah. Tadi antaranya, ya. Yang atau yang kamu kerjakan, yang sudah kamu kerjakan dari sunnah-sunnah yang tadi disebutkan. Tarawih sama berbuka dengan yang manis. Oh ya, tarawih dan berbuka dengan yang manis, bagus. Dengan apa biasanya berbuka yang manis? Kurma.
Dengan ulun. Ya, dengan kurma. Mantap. Tarawihnya di mana Ataya? Di musala, di masjid atau di rumah? Ya, Ataya. Tarawihnya di mana biasanya? Ulun di Langgar biasanya. Oh, di Langgar. Nah, sekarang tadi sudah disebutkan Ataya tarawih. Nah, biasanya setelah tarawih itu ditutup dengan sholat apa, Ataya? Sholat Tahu nama sholatnya? sholat wirid tuh salah. Sholat wirid apa Sholat ya? apa? Wirid? Witir. Ya, Nah, wirid. ya Oh, bukan wirid, ya sholat baik. witir. Ya, ya berapa rakaat sholat witirnya? Satu. Ya, 2 dan 1, jadi 3 rakaat. Ya cukup. Makasih, Ataya. Bagus. Ya, silakan saja yang lain. Alhamdulillah, terima kasih Ataya yang kabur, masya Allah. Kenapa kabur banyak? Oke, kesempatan ini kita lanjut lagi terakhir nah dari Ustaz Sairani Gen. Oke, yang terakhir buat Pian, kasihin kan akan tegang lagi. Oke, Ustaz Sairani masih ada? Iya, hadir Ya, saja. ya, yang terakhir gini Ustaz Tai. Oke, silakan pilih nama-namanya ada Alisa, ada Jennya dan lain sebagainya. Hari ini juga ada Ustaz Tai. Hariri ya, Hariri aja, Hariri. Kalau Hariri, mana Hariri bisa open camp Hariri? Mana Hariri adalah Hariri? Nah, ada muncul Hariri. Nah, Sudah nih, Hariri. siapa lagi saja? Oke, di sini ada Rian, ada Aisyah Diandra, ada Asila, ada tadi ada Huzaima, ada Hafiz, ada Aisyah Almira. Diandra aja, Aisyah Diandra. Oh, boleh silahkan, oke, anak Rian. Oke. Halo Aisyah. Adalah Aisyah. Kenapa? Aisyah Diandra, Aisyah Diandra. Hah, siapa? Aisyah Aisyah Diandra. Diandra. Oh, bukan. Aisyah Diandra bisa on cam, Aisyah. Hilang beratnya Ustaz. Syarifah Nabila juga ada. Mana ya anak-anak Ustadz nih, kira ada yang muncul. Sarifah, Nabila, Nabila. Nabila, Syarifah Nabila. Sudah kededa kayaknya Setai Syarifah Nabila. Masya Allah, ini. Boleh Kevin, ada juga nah. Kevin Asyrafah Ustadz juga ada. Ya, Sarafah. Ya, Asyrafah. Halo, Sarafah, mana Sarafah? Sarafah, Luna, ada juga. Siapa hilang nih? muncul ada. Udah sudah. Yang bersedia, yang bersedia, yang bersedia, yang siap, yang siap. Yang on cam aja lah, yang on cam. Ya, silakan. Siapa lah? Yuda masih ada kah Yuda? Ada Ustaz. Anak ulun aja kan. Ada Ustaz. Ya Yuda. Yuda sehat Yuda. Sehat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Yuda. Ngiyut. Tadi ada paparan Ustaz Sailullah tentang siwak. Itu apakah boleh atau disunatkan ketika berpuasa bersiwak? Oke. Boleh Ustaz.
Jawabannya apa ya? Boleh. Boleh. Boleh kah atau disunatkan kah? Sunat Ustaz, sunat. Ya kayak apa Ustaz Sairila? Bujur jangan yang pengen jelaskan tadi. Oke, Ustaz, bujur aja, Ustaz. Oh iya, kayak mantap. Kecuali Udah. batasnya itu di habis zuhur, itu ada mengatakan makruh, ada masih mengatakan masih tetap sunnah dikerjakan. Gitu. Mantap ya dah. Gitu. Oke, sudah saja. Silakan mengembalikan ke Pian. Yang kada kabur keren, alhamdulillah. Terakhir lagi ada Ustazah Siti Saidah. Gih, Pian terakhir Saidah. Silakan Pian pilih anak Pian. Boleh yang lain juga. Ustazah ulun ini terlambat masuk. Mbak apaan kan? Bacakan nah, yang buhan yang ada buka kamera. Tadi Triono sudah keren. Triono yang pertama, ada Najwa, Oh iya. Nis, Ririn, ada Rian, Ayu, Kozaima dan lain sebagainya. Silakan Pian pilih. Oh saya merequest lah Rido Firmansyah aja. Tapi ulun lebih hendak Jakaria bang, tadi merasa aja orang penting ya. Keren suaranya, boleh Jaka, boleh. Jakaria. Apa saja? Apa saja ya. Kabar baik loh Jaka, aman lo. Aman sih Jai. Iya. Mungkin saja ada bertanya. Mungkin minta ambil simpulan sedikit. Nah, kesimpulan sedikit dari pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Saidillah. Kan ulun terakhir Sunnah langsung puasa nyampe. saja. Jadi pas aja lo. Sunnah puasa. Nggih. Apa aja yang mungkin ada di catatan Jaka? Di antaranya memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah malam, qiyamul lail, memperbanyak baca Quran, mengerjakan sholat tarawih, iktikaf di masjid, mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka dengan air putih dan istiqomah. Itu saja. Ya, Masya Allah Jaka. Ya, terima kasih Jaka. Terima kasih sudah Sampai jumpa. menyampaikannya. Tepukan buat Jaka terakhir. Kada sia-sia on cam Jaka dari awal sampai akhir. Buan Pian seberatnya ada di sini luar biasa, gujuk hebat, masya Allah. Terima kasih soleh saja. Ustazah sangat senang hari ini Buan Pian aktif. Mudah-mudahan kada keluar masuk lagi. Jujur Ustaz Arif, jika kalau dari hal kecil saja tidak berani menghadapi, bagaimana nanti kita menghadapi hal-hal yang besar? Sedangkan orang-orang yang hebat akan selalu menghadapi hal-hal yang besar. Alhamdulillah kut beliau hari ini. Ustaz Saidillah, ada yang mau disampaikan kah? Kada saja. cukup. Cukup berarti lah. Ustazah tutup kajian Ramadan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Wah. Foto Arif. kawasan pamit. Ini satu. Ropi, Hasbi. Wah. Ustaz Fahmi. Ropi hadir ya. Ustaz Fahmi. Kenapa, Abi? Foto kada? Sudah saya ambil tadi. Diam-diam saya ambil. Terima kasih Ustaz. Ya, saya tutup lah. Oke. Oke.